この世界の常識が変わる。変身仮面ライダー Z 9月7日日曜午前9時ミッションスタート。仮面ライダー Z いよいよ明日放送スタートです。見てね。見てね。変身。 Besok Kamen Rider Zetsu sudah tayang. Di waktu Ana upload video ini harusnya tinggal beberapa jam lagi menuju penayangan episode perdananya. Sudah sangat banyak sekali ya info dan juga pembahasan yang Ana buat sebelum episode perdana ini tayang. Dari zaman rumor sampai ke beberapa pembahasan juga setelah info-info resmi dan juga officialnya keluar. 20-an video ada kali itu ya. Langsung aja ya, biar makin excited dan juga sambil nunggu. Ini dia semua info terbaru dari Kamen Rider Zetsu sampai detik ini. Sebelum tayang episode perdananya. Info terbaru ya, bukan nge-recap-recap lagi semua yang sudah dijelaskan. Karena kebanyakan dari kalian pasti juga udah banyak yang paham. Ini info-infonya agak nyampur, nggak spesifik satu tema, tapi semuanya itu berhubungan dengan Kamen Rider Zetsu. Tetap Ana urutkan info-infonya dari yang paling lama ke yang paling baru. Yuk langsung aja disimak. Belum juga tayang, tapi SA Figures aka SAF dari Kamen Rider Zetsu langsung diumumkan bakalan rilis. Baru diumumkan ya, bukan langsung rilis. Tapi untuk DX Zetsu Driver tetap bakalan rilis H-1 sebelum episode perdana, yang berarti ya rilisnya itu sebelum tayang. Jadi ini dia SA Figures Kamen Rider Zetsu Visicam Impact. Harganya itu 7.150 yen dan tanggal rilisnya Desember 2025. Jadi rilisnya itu baru Desember guys ya. Dan kali ini baru pengumumannya. Sekali lagi belum rilis. Harganya agak di atas SF Kamen Rider utama sebelum-sebelumnya ya. Kayak Gabu dan Gachard yang Anda lihat ya. Tapi perilisan ini banyak yang bikin fans itu seneng. Yang biasanya Bandai itu pelit aksesoris untuk SAF utama. Yang biasanya aksesoris dan senjata itu suka diselipin ya di SAF lain biar kita beli juga. Itu konyol banget sih guys ya. Di sini pedangnya Zetsu, si Brackham Zetzer juga include di SAF Zetsu Visicam Impact ini. Mungkin menjawab kenapa harganya sedikit lebih mahal sampai 7.000-an yen ya. Untuk pelengkap lainnya seperti biasa ya, kita dapat optional hand kanan dan kiri masing-masing yang 4 jenis. Anda sih udah pasti beli ya kalau SAF utama. Beberapa seller lokal juga udah banyak yang open pre-order tuh. Silahkan kalau kalian mau pesen dari sekarang ya ke seller-seller favorit kalian. Melanjutkan promosi dan juga branding gila-gilaan dari Kamen Rider Zetsu. Jadi memang kerasa banget ya. Ini gila banget sih promosinya ya dari kemarin si Zetsu ini. Jadi ada acara yang namanya itu Tokyo Toy Show 2025. Acaranya berlangsung pada tanggal 28 sampai 31 Agustus 2025 kemarin. Jadi memang udah lewat kemarin ya. Jadi ini eventnya itu nggak khusus Zetsu doang. Mostly ya mainan-mainan Bandai seperti kayak Gundam juga ada. Cuman ya Zetsu juga ada di situ. Begitu guys ya. Jadi ini mirip seperti kayak event Bandai yang collab sama Bilibili waktu itu. Yang eventnya itu diadakan di China ya. Mostly yang dihadirkan juga mirip-mirip. Ada DX Zetsu Driver dengan berbagai macam capsemnya. Tapi ada yang menarik perhatian Ane, yaitu lini Kamen Rider action figure tahun ini. Kalau secara look sepintas, gila ini. Udah hampir mendekati SAF loh. Secara look sepintas ya, tapi kalau kita pegang nanti pastinya beda lagi. Jadi ini bisa jadi opsi yang menarik banget. Kalau nggak percaya, Anda juga hampir ketipu nih ya teman-teman ya. Ngiranya ini tuh SAF. Nah silahkan nih, lihat fotonya nih. Pada ngiranya SAF kan. Jadi berbagai macam form Zetsu di lini Kamen Rider action figure ini tuh diperlihatkan ya. Jadi kayak Technolom Stream lah, Extreme Recovery ya, sampai ke si Paradigma Wonder. Ada juga lini satunya lagi yang kita itu bisa ganti-ganti ornamen. Ini namanya apa ya? Anda lupa. CCC ya, yang Capsule Chance Collection atau apa ya. Nah, tapi prototype SAF Zetsu juga sudah dipajang di sini. Pengumuman SAF-nya rilis itu ya barengan sama event Tokyo Toy Show ini. Dan Ana udah infoin tadi guys ya. Sekali lagi SAF-nya rilis Desember 2025. Ada sempat juga post di fanpage ya artikel mengenai sosok yang bertugas merancang monster bernama Nightmare yang akan dilawan oleh Kamen Rider Zetsu di dunia mimpi. Bernama Bapak Tomo Hyakutake. Jadi beliau adalah spesialis tata rias khusus, pembuat kostum khusus, dan juga sekaligus desainer karakter. Jadi produser Zetsu tahun ini ya, si Bapak Toshinari Yanaka ini nyebut kalau Pak Hyakutake ini direkomendasikan untuk ikut terlibat dalam seri tahun ini. Jadi pada tahap desainnya sempat direncanakan biar lengan kanan dan kiri si Nightmare itu dibuat dengan panjang yang berbeda atau agak jomplang. Jadi untuk menekankan kesan makhluk dari mimpi buruk. Karena kan ya serba random yang ada di dunia mimpi gitu ya. Yanaka bahkan sambil bercanda mengatakan bahwa awalnya juga pernah terpikir untuk memasukkan unsur wajah Sigmund Freud. Ini apa nih, nyebutnya benar nggak? Jadi Sigmund Freud ini adalah psikiater dan juga pelopor analisis mimpi.
Wah, menarik nih. Coba nanti Anda baca ya. Siapa tahu nanti kita bisa kesinambungkan di bahas-bahas Zetsu nanti ya. Nah, Yanaka menambahkan bahwa menurutnya Nightmare buatan Hyakutake ini terlihat seperti sebuah penghormatan atau homage ya kepada monster di Kamen Rider pertama. Misalnya Shiga Nightmare. Nah, kalian udah lihat kan gambarnya kayak gimana, bentuknya kayak gimana. Jadi nanti dia kayaknya bakalan muncul di episode 1 Zetsu. Katanya itu terasa mirip dengan manusia laba-laba yang monster shocker itu dari seri Kamen Rider Ichigo yang awal-awal. Nah, itu dia ya. Jadi Tomo Hyakutake, beliau ini udah banyak sekali ya karya-karyanya, terutama di tokusatsu. Anda juga udah jabarkan seperti kayak Kamen Rider J. Nah, itu monster yang ngeri-ngeri. Ada Shin Godzilla, Shin Ultraman, Shin Kamen Rider, di mana si bapak ini menjadi koordinator desainnya para Augment. Terus di sini ada apa nih? Chosoku para Hero Gandhi. Terus ada series Kaiju Zone Garas. Ada Ultraman Blazar juga ya, desain karakter monster Reviva dan juga monster gunung Dorugeyu. Dan juga ada di Ultraman Arc juga ya. Jadi track recordnya udah banyak juga di tokusatsu. Nggak bener-bener baru juga ya. Paling terbaru, Anda kemarin udah bahas scan Terebi-kun dari Kamen Rider Zetsu yang kualitasnya sudah HD ya. Tiba-tiba keluar lagi scan majalah yang mirip sama Terebi-kun. Nah, jangan-jangan yang kemarin bukan Terebi-kun dan ini baru Terebi-kun. Kenapa Anda nggak bahas yang ini? Karena nggak ada hal yang benar-benar baru banget. Mostly isinya materi-materi yang sudah banyak kita bahas sejauh ini. Dan sampai sekarang scan-scan yang ini kagak keluar kualitasnya yang HD. Jadi yang membedakan Terebi-kun yang bulan lalu sama yang bulan sekarang ya itu guys ya. Jadi yang bulan lalu sih ya Zetsu pertama kali diliatin di Terebi-kun dan juga dengan aksi-aksinya, tapi belum memperlihatkan si bakunya atau si karakter utamanya. Dan selanjutnya untuk yang edisi selanjutnya baru memperlihatkan karakter-karakter, yaitu ya kayak baku dan juga karakter-karakter lainnya seperti kayak si Nemu dan lain-lain. Begitu guys ya. Dan ada dua aja deh yang mau Anda bahas dari si scan yang ini guys ya. Soalnya ya isinya sekali lagi kebanyakan sama semua dan Anu udah jelaskan berkali-kali. Jadi ada yang namanya itu Capsem Dropper. Jadi ini perangkat yang dipasang di Zetsu Room atau di kantornya si Commander bernama Zero. Jadi di sini untuk mengeluarkan Capsem. Jadi cara mainnya cukup putar pegangan dan Capsem itu akan keluar. Sama persis kayak apa? Iya. Kayak mesin Gashapon guys. Jadi misalkan kalau kita bertanya-tanya nih ya, ini para Capsem ini terciptanya gimana sih ya? Dari mesin ini, si Capsem Dropper ya, dimana kan proses suatu item kan ya biasanya ya sering jadi perdebatan ya di setiap seri Kamen Rider ya. Tapi nanti kita bakal telah lebihnya itu kayak gimana nanti ketika serialnya sudah tayang ya. Terus ada gambar kocak juga di mana Baku lagi naikin si Zero. Tapi Zero-nya kayak masih mode robot tapi lagi nungging ya, seakan-akan kayak mau jadi motor gitu. Ini lagi bersiap jadi motor lah ya. Agak kocak aja di sini ya, apalagi ekspresi Baku kayak begitu. Sebenarnya nggak salah ya, kan emang si Zero ini motor ya untuk ditukangi guys. Muncul kan beberapa foto preview dari Kamen Rider Zetsu di internet untuk episode perdananya. Dan di sini ada netizen yang ngeklik dan juga cari info lebih soal foto adegan episode pertama ini yang dirilis di situs resmi. Dan melihat detail informasinya. Dan dia itu nemu kalau pihak resmi atau Toei ternyata membiarkan informasi seperti kayak tanggal syuting tetap ada di data foto tersebut. Jadi cukup mengejutkan ketika ngelihat tanggal-tanggalnya. Tanggal paling awal yang ditemukan adalah tanggal 19 Januari 2025. Yang kemungkinan ini adalah hari dimulainya syuting dari Kamen Rider Zetsu. Ada juga tanggal-tanggal syuting lainnya, tapi yang paling awal ya ini. Ini cukup interesting, coba Anda jabarkan ya biar kalian ngerti. Karena ini sudah tersebar cukup luas, jadi banyak orang yang menduga-duga. Apakah syutingnya sudah dilakukan sejauh itu? Sebagai perbandingan ya, Gabu itu syutingnya udah mulai pada bulan Maret 2024 ya. Emang Zetsu dan Kamen Rider selanjutnya itu akan melakukan penerapan yang sama soal syuting lebih awal ini. Dan udah banyak juga yang Anda jelaskan. Cuman melihat foto tadi kayak, lah, jadi syutingnya lebih awal lagi nih. Masih ngomongin soal waktu syuting ini ya. Mau syutingnya Januari kek, mau Maret kek, pokoknya ya mereka secara garis besar di sini udah lebih awal syutingnya. Itu yang perlu kalian tahu. Sepertinya mereka itu udah ngerekam materi untuk 6 bulan ke depan meskipun si Zetsu ini tuh belum mulai tayang. Dan ada desas-desus juga, desain untuk final form Zetsu kemungkinan sudah selesai. Dan ada dugaan ini menyambung ke audisi cast untuk rider selanjutnya sudah dimulai setelah Zetsu. Kenapa dugaan soal ini muncul? Jadi episode terakhir Gabu syutingnya itu katanya di bulan Maret 2025. Sejauh itu loh ya. Dan yang bocorin info ini dapat info lagi kalau Amazing Gumi proses syutingnya dilakukan sekitar bulan Februari 2025.
Karena makin kesini makin cepat, jadi ya ada dugaan final form si Zetsu bahkan perancangan soal rider berikutnya udah dimulai nih di belakang layar. Anda bayangkan guys, nanti selama kita nonton Zetsu, rumor-rumor yang keluar itu bakalan lebih kenceng lagi. Dan bocoran-bocorannya juga pasti akan lebih cepat lagi. Jadi siap-siap aja ya. Positifnya juga ya, untuk hal ini ya proses syutingnya nggak perlu berhenti seperti kayak pandemi COVID-19 waktu itu ya. Ada alasan lainnya juga yang menyangkut soal ini, ya mereka itu bisa syuting secepat ini karena nggak ada winter movie. Gachar dan Gabu itu nggak ada, dan kemungkinan ya Zetsu dan Gabu juga sepertinya sih tidak ada ya tahun ini ya. Biasanya kan setelah dikasih lihat first look secara ofisial, biasanya suka udah pada bocor tuh ya. Jadi poster-poster winter movie yang memperlihatkan rider sebelumnya dan rider terbaru ini yang baru keluar first looknya. Ini kan nggak ada si Gabu dan juga si siapa Zetsu. Paling cuman baton pas doang gitu si Baku sama si Soma ya. Nah jadi ini apakah jadi salah satu keputusan bijak dari Pak Shirakura? Cukup panjang ya bahas ini ya, soalnya seru emang ya. Nah, ada bocoran gambar juga, si Nox yang diperankan oleh Yuki Furukawa terlihat hendak berubah menjadi Nox Knight. Dan drivernya seperti Zetsu, belt di dada yang menyerupai tas lempang. Ini bukan berubah menjadi Kamen Rider ya, tapi jadi Nox Knight. Nanti kan kalau jadi rider namanya itu Kamen Rider Yetsu ya. Kita lihat bagian drivernya, mayoritas ya warna putih ya. Berarti ada kemungkinan kurang dari 10 episode bentuk Nox Knight itu udah bakalan muncul dan bisa kita lihat dan juga beraksi nanti ya. Mengenai Kamen Rider nih yang mulai go global dalam tanda kutip, info-info soal streamingnya sudah dipublikasikan. Ini juga kalian perlu dengar nih ya. Jadi nggak usah masih ngotot soal Indonesia kebagian apa enggak. Sejak official look, Anda udah kasih info-infonya selengkap mungkin. Udah kasih tahu region-region mana aja yang kebagian. Jadi jangan ngotot guys ya. Buat jam tayang Jepang ya seperti biasa. Setiap hari Minggu jam 9 pagi waktu Jepang ya. Jadi di kita itu jam 7 waktu Indonesia Barat. Jadi lu pada yang mau nonton langsung, ya langsung aja streaming di TV Asahi pakai VPN ya. Dan ada juga penayangan dengan subtitle English untuk region US, Kanada, Puerto Rico, Inggris, dan Australia, dan juga Selandia Baru. Melalui channel YouTube yang namanya itu Tokushotsu dan juga Shout Studios. Dan mereka itu tayanginnya udah dari 6 September. Jam setengah 8 malam PT, alias Pacific Time. Berarti dari hari Sabtu dong kalau 6 September. Iya, tapi kalau kita samakan Pacific Time nih ya sama kita, WIB, WITA, atau WIT ya sama aja guys. Jadi, karena perbedaan waktu PT ke WIB itu 14 jam, kalau episode Kamen Rider Zetsu itu tayangnya Sabtu tanggal 6 jam setengah 8 malam PT, di Indonesia itu tayangnya hari Minggu tetap tanggal 7 berarti ya, jam setengah 10 pagi. Karena itu perbedaan waktunya 14 jam ya. Diinfokan kalau siaran langsung YouTube ini tidak akan diarsipkan, tetapi akan ada tayangan ulang setiap minggu pukul 9 PT dan juga Jumat pukul 5 sore PT. Jadi bagi yang mau nonton juga dan udah sub English ini ya, bisa ke channel YouTube si Tokushotsu ini dan juga Shout Studio ya yang Anda sebutkan tadi jam setengah 10 pagi. Tapi sepertinya harus tetap pakai VPN. Semoga bisa dimengerti info Anda yang ini ya. Di luar Jepang dan wilayah-wilayah di atas sudah dikonfirmasi juga ya, Zetsu itu akan disiarkan dan ditayangkan melalui berbagai kanal. Ini dia kanal-kanalnya. Siapa tahu jadi kalian itu bisa cari-cari dan siapa tahu juga bisa streaming di sini tapi tetap pakai VPN ya. Jadi pertama itu ada wilayah MENA atau Middle East and North Africa, Afrika Utara ya. Jadi ada yang namanya itu Spacetoon Middle East dan juga Spacetoon Turki. Dan untuk wilayah Latam, ini Amerika Latin ya, ada yang namanya itu kanal YouTube Tokusato. Dan untuk Tiongkok ada ya seperti biasa IQIyi, ada Bilibili dan juga Tencent. Dan untuk di Hong Kong ada yang namanya itu Viu TV dan Vietnam itu ada VPT namanya. Dan untuk Korea Selatan, Thailand dan juga Taiwan detailnya masih menyusul guys. Masih berhubungan sama Zetsu ini, ada juga event cukup besar namanya itu Tamashii Nation Live Action Figure Expo. Karakter-karakter dari berbagai karya live action dunia di sini ngumpul di Tamashii Nation Store Tokyo. Jadi mulai dari tokusatsu ya seperti kayak Kamen Rider, Super Sentai, Ultraman, Godzilla ada, sampai ke film-film lain seperti kayak Star Wars dan juga Marvel ada. Suka banyak announcement dan juga display menarik nih ya di event ini. Jadi kolektor figur-figur ya wajib banget pantengin. Pas pandemi COVID, Anda pernah bikin live juga ya mengenai event ini. Dan karena COVID, makanya dibikin venue-nya itu ya secara virtual. Dan kalian itu Anda ajak jalan-jalan secara virtual ya. Dan setelah itu di zaman Gids, Anda juga kontenin dan rangkum event-eventnya. Karena memang asli menarik guys ya. Jadi kita lihat apa aja yang menarik dan juga perilisan apa dari event ini.
Semakin dekat dengan episode perdana, gambar-gambar preview episode 1 dan juga video preview episodenya sudah pada keluar. Ternyata preview untuk beberapa region itu berbeda-beda ya. Sejauh ini Ana ketemunya sudah sama 2 preview. Ada yang versi Jepang biasa dan ada yang versi Taiwan. Jadi gila sih, ngelihat previewnya aja merinding. Asli, udah excited parah. Jadi untuk yang versi Jepang, ya biasa lah ya, kayak video-video preview yang suka Ana bahas dan suka ada di setiap akhir episode. Untuk versi Taiwan, memperlihatkan klip-klip yang berbeda lagi dari yang versi Jepang dan sudah didubbing ke bahasa mereka masing-masing. Lebih gilanya lagi, salah satu kanal streaming yang udah Ana sebutkan tadi di tengah video ya, kan punya page gitu di FB dia ya, mereka udah ngasih lihat 1 menit awal untuk episode 1. 1 menit awal. Ini nggak akan Ana kasih klipnya sama sekali ataupun screenshotnya sama sekali ya. Pokoknya ya bisa Ana ceritakan aja di sini. Pokoknya ya langsung intens, di mana di dunia mimpi Baku itu langsung dikasih tugas untuk menyelamatkan target yang disandra. Your mission is save the target. Anjir, keren banget itu. Si Zero-nya ngomong English, Pak. Keren banget, excited parah ya. Ada juga nih serial mini drama yang bakalan tayang eksklusif di TTFC. Judulnya itu Kamarada Zetsu, Series of Sister Sub Story Agent Minami. Mulai tayang streaming itu setiap minggu di TTFC. Mulai 7 September jam 9:30 pagi waktu Jepang. Berarti ini tayangnya beres episodenya Zetsu. Jadi kisah ini bakalan fokus ke Minami Yorozu ya, yang diperankan sama Miki Yagi. Jadi Minami Yorozu ini adalah adik dari pemeran utama, yaitu si Baku Yorozu ya. Jadi mini drama ini katanya bakal menggambarkan sebuah misi tertentu yang terjadi di balik kisah utama dalam format serial mingguan dengan 1 episode setiap minggu. Nah ini tiba-tiba adiknya jadi agent juga guys. Info terakhir, ini Ana lebih ke ajakan untuk kalian-kalian itu datang ke event Indonesia Game Expo aka IGX 1 bulan lagi ya. Jadi eventnya itu diadakan tanggal 4 sampai 5 Oktober 2025 di AIS BSD. Karena apa? Karena bakalan ada official shoot dari Kamarada Zetsu yang bakalan dateng langsung. Dan bisa kalian lihat tuh kerennya kayak gimana. Langsung guys. Nggak lihat di HP atau di layar kaca aja guys, langsung. Ini beneran official dari Toei ya, bukan cosplay, bukan lokalan, beneran shoot officialnya Zetsu. Bahkan ya, nggak cuma Zetsu aja, jadi ada Kamarada Black, ada Kamarada Oz, dan Bird juga yang datang. Semuanya official. Biar nggak pada salah sangka, Ana tekankan yang datang ini tuh official shoot, dan nanti kemungkinan bakalan ada actionnya juga di stage ya. Dan di sini ya bukan aktornya yang datang guys ya, tolong dong. Masa sih masih pada salah sangka ya? Kalau Bakunya yang datang, kan pasti postnya yang lebih di highlight itu ya pakai nama Ryutaro Imai S Baku Yorozu aka Kamarada Zetsu ya. Di sini yang tekankan official shootnya yang datang ya. Yang bisa, yang sanggup, yang deket, jangan lupa datang. Lu pada ya, nggak usah pada banyak alasan. Gua jamin 100% lu nggak akan nyesel. Pengen Kamarada tayang di Indonesia, pengen Kamarada lebih go global dengan project-projectnya itu bisa merambah juga ke Indonesia. Ya dateng lah. Ini suatu langkah kecil nih, dimana kita itu memperlihatkan antusias kita seberapa besar sama Kamen Rider ini. Siapa tahu kan ntar dilihat, wah Indonesia was crazy gitu. Jadi kalau ada yang begini-begini selanjutnya, kan bisa lebih fleksibel. Kita itu nggak cuma gigit jari doang tuh, lihat tetangga-tetangga kita di Southeast Asia dapat treatment itu lebih wah, dan secara prioritas mereka itu ya duluan gitu. Maaf kalau Ana ngajaknya berasa maksa ya, ya emang harus gitu sih, udah kebanyakan juga yang ngeluh, dikasih ajakan lembut, pas udah dikasih banyak alasan juga. Nanti nggak dikasih, balik lagi ke ngeluhnya, kapan ya di Indonesia? Pokoknya kalau ada yang gini-gini, gue itu bakalan selalu lantang. Dan untuk info foto bareng dan yang lainnya nanti nyusul infonya guys ya. Kalian pantengin aja Instagramnya IGX. Walaupun lantang, jadi mari kita juga ya berdoa lah dan berharap keadaan dan juga kondisi negara ini aman dulu seperti sedia kala. Ana juga pastinya mikirin ya soal ini ya. Ya pastinya bisa lebih kondusif juga biar kita itu ya lega gitu ya, dan full excitement untuk nikmatin eventnya, terutama aksinya Zetsu nanti. Itu dulu yang terutama. Ya udah, itu aja guys info-info terbarunya, setidaknya sampai Ana syuting video ini. Sebenarnya pas Gabu beres juga, Gabu itu ngasih lumayan banyak info ya dan juga perilisan. Tapi ngelihat tanggal ya udah nggak keburu untuk dibahas. Jadi Zetsu ini tuh lebih Ana kedepankan karena tinggal beberapa jam lagi episode perdananya tayang. Yang menantikan pembahasan episode perdananya, Ana minta semangat aja dari kalian dan ditunggu pembahasan eksklusif untuk episode perdananya. Terima kasih banyak yang sudah menyimak. Bye bye guys.